Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil khair. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma nursilul mursalina illa mubasyirina wa mundhirin. Faman amana wa aslaha fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, alim ulama, para habaib, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh, takmir masjid dan musola yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, termasuk TNI Polri yang saya hormati, segenap panitia penyelenggara pengajian dalam rangka Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, musola Baitul Muttaqin, komplek kelurahan Tunon Keturon, Tunon Keturen, Tegal Selatan, Kota Tegal, yang saya banggakan. Bapak Ibu warga masyarakat Tegal rahimakumullah, beli bantal di pasar Minggu, ada gajah minumnya susu. Hai orang kota Tegal, apa kabarmu? Izinkan Gus Miftah mengucapkan I love you. Kiu-kiu cangkem. Sebelum dilanjutkan, karena ini maulid, sudah menjadi kebiasaan saya kalau hadir di maulid harus dimulai dengan niat supaya kita tidak salah niat. Untuk itu mari kita baca niat bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ahdura al maulida mislama nawabihi aslafuna salihun wa biniyati ta'dimi syahri wiladatin nabi sallallahu alaihi wasallam wa biniyati ziyadatil iman wa taqwa wal mahabbah wal qurbi ilallah wa ilar rasuli sallallahu alaihi wasallam wa ila aslafina salihin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, baru ini saya pengajian ada tekan dikasih pisau. Tapi tinggal apa? Ini kalau tebel kayak gini namanya bukan tegan, tapi kambil. Ini kalau saya minum, sini kerminen. Ini kalau saya pulang pengajian kukur-kukur silit. Jadi yang salah panitia Baitul Muttaqin. Ini kan bisa saja ya. Bapak Ibu yang saya muliakan, Nabi Nuh tidak pernah tahu bahwa akan ada banjir besar saat ia diperintahkan oleh Allah membuat kapal.
Karena saat itu bukan musim hujan, tidak ada banjir, tidak ada air. Tapi Allah katakan kepada Nabi Nuh, wahai Nuh, kamu buat perahu. Apakah Nabi Nuh menolak? Tidak. Sampai Nabi Nuh dikatakan seperti orang gila. Wong edan tanpa banjir, tanpa udan, kenapa membuat kapal? Kemudian kita lihat lain, Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah tahu bahwa akan tersedia domba di saat nyaris memenggal buah hatinya Nabi Ismail alaihissalam. Saat itu yang ada di pikiran Nabi Ibrahim cuma satu, saya diperintah oleh Allah, saya diperintah oleh Tuhan, kewajiban saya sebagai hamba patuh dengan Tuhan. Nabi Nuh gak pernah tahu ketika pisau itu sudah menyentuh leher Ismail, ternyata klaksonnya berbunyi. Kemudian fakta lain, Nabi Musa alaihissalam tidak pernah tahu bahwa laut akan terbelah ketika ia diperintahkan Allah memukulkan tongkatnya ke lautan. Nabi Musa nggak pernah berpikir lautan terbelah menjadi jalan. Kenapa? Karena tongkat yang dibawa oleh Nabi Musa itu biasanya digunakan alat untuk mengembala. Tapi ternyata Allah kejutkan Nabi Musa dengan lautan yang terbelah. Yang ingin saya sampaikan apa Bapak Ibu? Yang mereka tahu adalah bahwa mereka harus patuh pada perintah Allah tanpa berhenti berharap yang terbaik. Maka dikatakan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Hikam, arih nafsaka minat tadbir, istirahatkanlah dirimu dari ngatur, karena hidup sudah ada yang ngatur, manusia sekedar mengikuti aturan. Kalau kita mau ngatur Pak, bubrah semuanya, cukuplah Allah sebagai satu-satunya pengatur. Bayi saja kalau nggak ikut aturan rumit, suruh lewat jalannya sendiri nggak mau, malah cesar, kan goblok. Kenapa bayi cesar? Karena nggak mau ikut aturan. Kenapa bayi nggak mau keluar lewat jalan semestinya? Karena bayinya malu lihat jalan bayinya. Harus ikut aturan. Nah, itulah kenapa agama itu didesain dengan banyak aturan. Karena manusia ini harus banyak diatur. Kenapa agama harus banyak aturannya? Karena manusia banyak maunya. Jangankan hamba nih, ada tentara, ada polisi. Tentara itu ada aturan. Untuk menegakkan aturan ada namanya PM, polisi militer. Polisi ada namanya Propam, Provos dan Pengamanan. Tujuannya untuk apa? Menjaga berlangsungnya aturan, supaya mereka tidak melanggar. Kalau melanggar dihukum. Contohnya Ferdi Sambo. Manusia salah, dia punya institusi saja dihukum, apalagi kita sebagai hamba Allah. Maka yang perlu Anda pahami adalah kita ini hanya wayang. Ada yang menggerakkan, siapa? Dalang. Yang namanya wayang itu ya manut dengan dalang. Maka yang ada dalang itu ngatur wayang. Kalau kemudian kita prinsipnya orang sholat, imam itu ngatur makmum, makmum itu diatur, imam itu ngatur. Laki-laki itu imam, perempuan makmum. Berarti makmum harus diatur oleh imam. Laki-laki ngatur perempuan, perempuan diatur oleh laki-laki. Tapi di kota Tegal banyak makmum ngatur imam. Betul? Wongi ya teka. Biasanya jilbabnya coklat. Yang jilbabnya hijau insya Allah sama saja, lebih parah.
suara apa ya? Tak. Nah, maka kemudian apa? Kenapa kita itu butuh ngaji seperti malam hari ini? Supaya kita tahu mana perintah, mana larangan. Itulah yang disebut dengan aturan. Ada aturan yang mewajibkan kita untuk menjalankan, ada aturan yang mewajibkan kita untuk ditinggalkan. Maka kemudian ada istilah takwa. Apa itu takwa? Bukan kok takut istri tua. Takwa itu adalah imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi. Yang namanya takwa itu adalah melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Jangankan kok di dunia, di surga itu kira-kira ada aturan apa enggak? Ada. Aturan pertama, di surga itu besok enggak ada perempuan tua. Orang-orang tua, kamu dengerin, enggak ada di surga orang tua, karena semuanya akan kembali menjadi muda. Usianya 30 tahun, secantik Siti Zulaiha, yang cowok setampan Nabi Yusuf. Jadi kalau ibu-ibu sekarang merasa suaminya kok jelek, itu hanya wajah sementara. Kok sekarang suamimu merongos, itu hanya sementara. Suamimu merongos itu wajah palsu, aslinya lebih merongos. Sementara nih, kayak wajah kayak gini, ini sementara. Besok kamu setampan Nabi Yusuf, tapi setelahnya kamu harus modar dulu. Di surga peraturannya nggak ada orang tua. Makanya Nabi itu pernah bercanda dengan perempuan tua, yang kemudian perempuan ini menangis ketemu Umar, ditanya, kenapa kamu menangis? Karena Nabi mengatakan besok di surga nggak ada orang tua. Ketika Nabi ditanya, iya, karena semuanya kembali menjadi muda. Itu lak wong takon, nopo Kanjeng Nabi niku ya iso guyon. Bahkan ada sahabatnya Nabi yang masuk surga dengan tertawa, namanya Nuaiman. Nabi niku guyone keren. Sahabat-sahabat ngumpul makan kurma. Setelah makan, isinya ditaruh di depannya masing-masing. Nah, sebelum Nabi datang, semua isi kurma ditaruh di depannya Sayyidina Ali. Begitu Nabi datang, para sahabat yang lain bilang, Nabi, kamu lihat, ternyata Sayyidina Ali yang makan kurma paling banyak. Buktinya apa? Isinya paling banyak di hadapan Sayyidina Ali. Apa jawaban Sayyidina Ali? Nabi, saya memang makannya banyak, tapi isinya saya buang. Lah mereka makan kurma berikut isinya, maka nggak ada isinya. Jadi uang murid itu digawe guyon wae. Makanya Pak Tentara, Pak Polisi tahu saatnya guyon, tahu saatnya serius. Itu Nabi. Saya itu sering membaca riwayat sahabat Nabi yang bagaimana bersikap dengan Nabi itu rileks, guyon. Jangankan kok Nabi loh, Gusti Allah wae iso diajak guyon. Mila awakmu iki nyuwun sewu sing rumangsa rupane elek. Ya Allah, kula yakin rupa kula niki elek namung sementara ya Allah. Asline nggih elek tenan ya Allah. Guyon saja. Kok kamu pakai kalung kayak hewan korban? Kamu tahu nggak kenapa semua hewan kurban jenis kelaminnya jantan? Unta jantan, sapi jantan, domba jantan, kambing jantan. Jawabannya sederhana. Soalnya kalau betina jangankan berkorban, mengalah saja tidak pernah mau. Tapi saya akui, wanita itu makhluk yang istimewa. Di mana keistimewanya wanita? Bisa mematikan barang hidup dan bisa menghidupkan barang mati. Kurang paham gue. Kamu kayak kibli. Kamu tak kasih jeruk satu, kasihan. Sallu ala Nabi Muhammad. Ingat ini. Imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi. Banyak kemudian orang itu gagal, kenapa Bapak Ibu? Ya karena nggak pernah ikut aturan. Nggak ada di dunia ini yang nggak ada aturan sama sekali, nggak ada. Di surga lo ada aturan. Aturan pertama apa? Di surga nggak ada orang tua.
karena semuanya muda. Aturan kedua, perempuan di surga nggak ada yang men, baik yang menstruasi maupun mencret nggak ada. Rono mosok ning surga kok mencret. Kowe ngopo bareng ental Huldi cangkem kan. Kemudian yang ketiga apa? Sebebas-bebasnya di surga, ternyata masih ada aturan. Coba kamu lihat ketika Nabi Adam di surga, ada nggak aturannya? Ada. Aturannya adalah fala taqroba hadihi sajaroh. Adam, Hawa, kamu jangan mendekati pohon itu. Loh, berarti apa Pak? Semuanya bisa dimakan, tapi masih ada istisna, pengecualian. Makanya hidup itu pasti ada pengecualian, nggak mungkin nggak. Coba dalam masalah makan minum, agama kan mengajarkan satu, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalang thayyibah. Makan dan minumlah yang halal dan yang baik. Berarti makan yang halal dan baik itu selama halal, selama baik boleh nggak dimakan? Boleh. Tapi ternyata masih ada undang-undangnya. Undang-undangnya apa? Wala tusrifu. Jangan berlebih-lebihan. Makanya orang itu kalau makan halal sekalipun berlebih-lebihan potensi sakit. Apa bedanya orang dulu sama orang sekarang, Bu? Kan bedanya satu. Kalau orang dulu banyak sakit karena kurang makan, orang sekarang banyak yang sakit karena kebanyakan makan. Cah culik cewek itu anak siapa tuh? Ya apa-apa cah cilik. Bu, ada yang merasa berlebih-lebihan makan apa enggak? Saya kemarin ditanya, Gus, kok Gus Miftah bisa berhasil dulu gemuk sekarang kurus? Berhasil diet, saya nggak pernah diet. Tapi saya mencatat, yang sering membuat diet gagal adalah karena kita bertekad bulat, bukan bertekad langsing. Bertekad bulat, tidak bertekad langsing. Kok cahadlah kuru kabeh ya? Ini biang nanti. Makan apa orang ya? Ini makannya banyak. Oh. Kalau makannya banyak tetap kurus, dua kemungkinan, anugerah atau azab. Kayak azab ini. Tapi yang gemuk-gemuk nggak apa-apa lah. Cuman saya ingatkan satu hal. Orang itu semalaupun halal, tetap aja aturannya nggak boleh berlebih-lebihan. Makanya orang Jawa itu nggak boleh membunuh kalimat an. Contoh, warek ti api, kuareken orang. Mancung ki api, kemanjungan orang. Merongos ki api, kemerongosen orang. Lemu ki api, kelemon orang. Gondrong ki api, kegondrongan orang. Kan inyong pas. Sugih ki api, lek kesugihan ora api. Beneran deh. Apalagi lemong api kelemon ora api. Ngaceng kuwi api. Ya, kalau nggak bisa ngaceng kan bahaya. Tapi ngacengan ora api. Makanya saya itu kenapa kok ngatur pola makan ya Pak Tentara, Pak Polisi, kawan-kawan. Karena banyak penyakit itu justru berangkat dari makanan, termasuk gula umpamanya. Saya kemarin dicek, gara-gara saya tengeng itu sebulan nggak sembuh-sembuh. Tengeng itu apa bahasa ilmiahnya? Cengeng, yang nggak bisa nengok sini sakit namanya apa? Oh cengeng. Cengeng apa ngaceng? Boleh balik. Itu gini nggak bisa, puncaknya pas Maulid Akbar di Pekalongan tempatnya Abah Lutfi, saya ke Cirebon, itu sama sekali nggak bisa gerak, dicek semuanya, darah saya normal, asam urat normal, kolesterol normal, jantung super normal. Ternyata jantung saya itu sehat, kenapa? Karena saya terbiasa minum kopi tanpa gula. Kalau ini nggak saya minum sudah dingin, goblok. Kalau saya minum kopi harus panas. Langsung kompor. Ya gue rasa dibalikin mbok mau ombe ya ora apa-apa, malah dibalik rokok.
Kalau saya minum kopi harus panas. Gak usah dikasih gula. Kalau sampai ada gulanya nggak pernah saya aduk supaya manisnya di akhir. Kenapa? Karena kalau manisnya di depan sudah biasa kayak cangkeme calak. Iya. Gak bahaya kan? Saya itu punya tetangga sampai usia tua ternyata masih perawan, padahal sudah menikah. Gara-gara ternyata apa? Sudah tua tetap nggak punya istri, tetap nggak punya anak, gara-gara tetap perawan. Ternyata gara-gara dinikahi sama politisi. Janji dicoblos tapi gak dicoblos-coblos. Kok kopi ini hilang ya? Nanti ya. Kopi pahit tanpa gula. Yang coba jenengan lihat, yang membudayakan Degan naik panggung. Kambil. Iki lah kambil to lagi. Nak buangan nak silet gua atau karo minum gitu. Ya Allah kayak kiai ning ganteng, sedotane pink. Aku zizi. Sedotan pink. Lagian sedotan gede iki sedotan apa pralon. Wah, anggurnya mening-mening ini. Iya. Ini ada anggur, ada apel. Mbak pilih anggur apa apel? Itulah salahnya cewek. Anggur memang lebih mahal dibandingkan apel. Tapi seharusnya cewek lebih milih apel dibandingkan anggur. Karena cewek lebih suka diapelin, nggak suka dianggurin. Ada jeruk. Bapak tahu bedanya jeruk sama kamu? Jeruk mengandung vitamin C, kamu mengandung anak kita. Iya. Matane. Nangkape bu winter. Katanya mantan copet ya. Senjata biru set. Nah, ini ngomong negake aturan. Di surga saja masih ada aturan. Maka di dunia pun juga pasti banyak aturan. Nah, karena manusia itu bisa saja melanggar aturan, maka kemudian kenapa kopinya datang? Oh, panas. Masih ya mas? Udah nikah belum? Sudah. Oh, pengennya payu ya. Ngomong panas harus diminum. Jangan pernah kamu sesali kopimu dingin. Kenapa? Karena ketika hangat tidak pernah kau hargai. Ambune ya Allah sangit. Di dunia ini hanya dua hal yang bisa membuat saya satu kopi, dua istri, tiga pural. Banyak biaya apaan pural. Tadi ada bagus, saya tadi ngaji di Wonosobo nih. Jadi ada mas-mas bertato. Dia bilang begini, mertua saya punya usaha karaoke Gus. Terus jualan barang haram seperti alkohol dan lain sebagainya. Mertua saya juga punya purel. Apa itu purel? Perempuan rela diusel-usel. Terus tapi dia baik sama anak saya. Maksudnya setiap punya hasil dari tempat karaoke, anak saya dikasih uang sama mertua saya. Pertanyaan saya, ini uangnya halal apa enggak Gus? Modalnya. Nah, saya tanya akhirnya, kira-kira yang dijual di tempat karaoke mertuamu itu apa saja? Apakah semuanya halal? Semuanya haram? Atau ada yang halal? Oh, ada yang halal juga Gus. Karena selain jual alkohol, mertua saya juga jual es teh, juga jual kopi, juga jual kentang goreng, juga jual sop buntut kucing dan lain sebagainya. Akhirnya saya jawab, kamu husnudon saja, lama tolak mesti mertuamu nesu, lama tombok kue khawatir kui haram.
Kamu makanya harus husnudon. Husnudonnya bagaimana? Satu, berpikirlah bahwa uang yang dikasih kepada anakmu itu atas penjualan es teh, bukan penjualan homer. Kan sedetail kata, ya ono es teh, ono sop buntut, ono sego goreng dan lain sebagainya. Husnudonnya supaya mertuanya tidak marah, berpikirlah itu hasil dari penjualan sego goreng, bukan dari homer. Oh ngoten Gus, oh. Bocah niku sawak kebak tato, jadi sampai titik mawon ditato. Aku ora percaya le, yo delok ki ambak matamu ya. Aku zizi. Nah, Nabi Muhammad nih balik ke Maulid nih. Pokoknya kan ngaji niku lak ngrasani Kanjeng Nabi to nggih. Oh niki ngaji Maulid. Mila napa kula emutke niat. Soalnya temen-temen kula ngomong lak pengajian ki rung mesti maulidan, tapi lak maulidan mesti pengajian. Lah sakniki kata wong gelar pengajian lali karo maulidan. Mila supaya ora salah niat kula wacake niat niku wau. Nawaitu niat sapa ingsun an ahdura hadir al maulida di acara maulidan. Mislama nawabi aslafuna solihun, kaya dene niate para ulama salafus soleh. Niate napa? Wabi niyati takdimi syahri wiladatin nabi, niate mulyake bulan kelahirane Kanjeng Nabi. Wabi niyati ziyadatil iman, niat kelawan maulid nambah imane, wa taqwa nambah takwane, wal mahabbah nambah rasa cintane, wal qurbi ilallah, mugi-mugi kelawan maulid luwih cedhak karo Gusti Allah, wa ila rasuli lan luwih cedhak karo Kanjeng Nabi, wa ila aslafina sholihin lan luwih cedhak karo ulama salafus saleh. Niku mesti kula wacake. Soalnya lak mboten maca niku, saya takutnya hanya jatuh kepada pengajian lupa dengan maulidan. Bedane napa Gus? Beda. Lak pengajian rong mesti maulidan, lak maulidan wis mesti pengajian. Padha karo wong niku lak haji mesti umroh, tapi lak umroh rong mesti haji. Wong niku lak salat wis mesti maca selawat, lak maca selawat urung mesti salat. Wong niku lak wudu mesti raup, lak raup urung mesti wudu. Wong niku lak nikah mesti kawin, lak kawin urung mesti nikah. Kok kamu tahu? Nikah baru kawin. Soalnya gelem kawin ra gelem nikah. Istilahnya kumpul kebo sampai duwe anak jenenge gudel. Mila bocah wedok saiki jenis ana telu le. Ra duwe anak, ra duwe bojo jenenge nona, duwe anak duwe bojo jenenge nyonya. Sing repot duwe anak ra duwe bojo jenenge nyah. Ibu apal mesti ya nyah-nyah. Iya. Katanya cangkeme rondo. Soalnya ketok suaranya ngebas. Nah. Semoga-moga bocah hadra sing rapi nang rapi. Karo rondo kayak mau. Kok cangkemmu yo mana sing bocah. Nah. Ibu rahimakumullah ngrasani Kanjeng Nabi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nabi tersukses sepanjang sejarah. Apa ana Gus nabi ora sukses? Yo oke. Nabi Nuh lho, yo ora sukses. Wong anake yo ora manut. Kanan nggih napa mboten? Yo tegese ngeten, ora kok awake dhewe ngremehke Nabi Nuh mboten. Tegese lak jenengan ki ora sukses yo ora usah susah. Wong nabi mawon ora kabeh sukses. Contoh melih, Nabi Isa niku miturut jenengan sukses napa mboten? Ora. Tapi kita juga tidak boleh meremehkan Nabi Isa. Buktine napa? Nabi sing bakal diaudit karo Gusti Allah itu salah sijine Nabi Isa. Lah ngopo le Nabi Isa diaudit? Soale Nabi niku kudune tugase ngajak umat nyembah Allah. Nabi Isa salah kedaden malah disembah karo umate. Lah belajar dari cerita Nabi Isa, Nabi Muhammad itu tidak dikasih mukjizat setinggi Nabi Isa. Napa Pak Nabi Isa niku kok akhirnya disembah? Mergo terlalu sekti, Pak. Mukjizatnya terlalu kathah. Wong mati iso diuripke. Niku Nabi Isa. Iso mlaku ning dhuwur banyu. Malah kaya limbat. Masing radong. Niku bukan sulapan, itu mukjizat. Nabi Isa itu saking saktinya orang mati dihidupkan hidup. Lah,
Napa bedane karo Nabi Muhammad? Kemuliaan Nabi Muhammad bukan karena banyaknya mukjizat, tetapi karena bagusnya akhlak. Soalnya napa? Kalau mukjizat kuwi ra iso dicontoh, lah akhlak iso dicontoh. Lah Kanjeng Nabi niku dijadikan role model wong sing paling gampang dicontoh. Mila bola-bali kula matur, kiai niku tugas mboten dicontoh, tapi tugas kiai ngajak umat nyontoh Kanjeng Nabi. Dadi jenengan niku ora iso nyontoh kula. Lah jenengan nyontoh kula ambiar. Aku ning lokalisasi ngaji awakmu nglonte. Lah. Golek telembok. Saya itu dulu ingat mau penutupan lokalisasi di Peleman. Itu almarhum Ki Endus itu konsultasinya sama saya karena dia tahu saya ini tokoh lokalisasi. Waktu itu Gus priwe ya kalau saya nutup Peleman isinya pelembuan, dan ternyata Ki Endus berhasil menutup Peleman ya. Dan ya saya itu sayang banget kalau sama almarhum Endus, makanya kenapa saya itu banyak dikasih tongkat sama kiai, sama habib, sama guru, yang selalu saya bawa cuman ini karena ini dari Endus. Makanya kok jangan penyakit gula. Orang itu kalau nggak punya penyakit gula ibarat tongkat seperti ini, tapi kalau kena gula ibarat tongkat seperti ini. Amor. Ini berarti saya almarhum Endus itu meninggal tahun berapa? 2018. Ini tongkat dikasih sebulan sebelum Endus meninggal dunia. Pas sebulan. Saya peresmian masjid di Kabupaten Tegal sama Habib Lutfi. Saya mau pulang ke Pekalongan, saya dikasih tongkat karena waktu itu saya sakit. Gus, tongkatnya dibawa. Kan Gus itu habis sakit supaya bisa untuk bersandar. Sebulan kemudian meninggal dunia. Saya dikasih tongkat ini. Makanya kenapa pengajian di mana-mana saya bawa, doa saya cuma satu. Kalau ngaji saya berpahala, mudah-mudahan Ki Endus dapat jariahnya. Makanya kayak Pak Lurah, Pak Camat pengen dapat pahala dari saya, ngasih apa gitu sama cangkem. Itu cangkem mangan lagi sama saya. Mau ngaji mah. Udah yang baik kayak wedus ya. Yang kamu tak kasih ini biar makan lagi kamu. Ya mak lo mangan bayi untuk ini tahu. Apa-apa, laki-laki itu kalau jelek istrinya malah cantik, amin. Karena perbaikan keturunan. Cewek cantik itu sunnahnya menikah dengan laki-laki jelek. Bener? Loh, coba anaknya Nabi Adam. Anaknya Nabi Adam itu kan kalau lahir kembar loh. Lanang wedok, sing lanang ayu, sing wedok. Sing lanang ganteng, sing wedok ayu. Lahir lagi yang lanang jelek, yang perempuan jelek. Maka kemudian berlaku pernikahan silang. Yang laki-lakinya ganteng nikah dengan perempuannya yang jelek, yang laki-lakinya jelek menikah dengan perempuan yang cantik. Makanya kamu yang jelek, insya Allah besok istrimu remuk. Apa-apa. Kalau kamu jangan merasa merongos, ingat merongos itu adalah mingkem yang tertunda. Gak usah dipasang kawat, jijik. Bujuku nembung, untungnya api, tapi ada yang gingsul satu. Bah mau tak pasang kawat, gak boleh. Kalau kamu pasang kawat bahaya. Kenapa Pak tak cipok nyantol cantik. Malah orang merongos tuh apa-apa bisa, kok yang nggak bisa cuma satu kok, naik motor. Rasa meledak ke gigi. Balik tengah aturan nih mau. Iki mau bahas apa kok dari merongos ini? Selawat disik, tak ngopi disik, ben kowe adem. Selawat. Apa le? Anu aja. Iwak bandeng. Wis romo. Wis. Iwak bandeng. Iwak bandeng iwak sempat lurae ganteng. Insyaallah bojone papa. Di lurai
Oh kayak lurai. Kota ya PNS ya. Pegawai negeri serabutan. Iwa bandeng mangan gorengan, lurai ganteng tapi sayang ora urunan. Pas. Lurai batin bajingan. Terserah selawat apa. Coklat tiket juga boleh, ada bulan boleh, sama bahagiamu. Mangkuburo juga boleh. Coklat tiket walito murid Sunan Kalijaga. Wisman Suryono Santoro dadi waliya dadi raja, dadi waliya dadi raja. Salatullah salamullah ala toha Atus ning kali kayu nangka digawe lemari Gus Miftah gagalan sregep ngaji oke rondo sing jelo dirabi tapi Gus Miftah ora wani
sing wani lurae iki. Kelurahan Tunan ngundang Gus Miftah. Pak lurae lumayan gagah. Ana gajah adus ning beli, najan gagah manu eji. Orang percaya ayo disepil. Camati ya pada. Camati sing ngendi? Halo Mat. Ya ini ngarepe gara-gara enak camati wis tua. Pak Wali di mana Pak Wali nggak kelihatan? Wali kota. Senengane dangdutan. Ngundang Gus Miftah nganggo anggaran NU. Ngundang Kiai Ayubi nganggo anggaran wali kota. Telek temen wali kota. Kan jadi inyo Dedi kok bunder. Alhamdulillah. Salam Mas Edi ya Pak Camat ya. Sekarang kemana dia? Saya udah langsing. Iya, ya kakak pikiran. Kakak pikiran mikir Kiai Ayubi. Alhamdulillah. Lah Camat Palora di Pak Wali Kota di mana enggak kelihatan? Di mana Pak Camat? Karokenan. Oh, apa? Karokenan makan. Kurang ajar temen wali kota ini jangan ngaji malah karokenan. Alhamdulillah. Lanjut. Lanjut. Insyaallah pengajian sampai jam 5 pagi. Sampai subuh? Iya. Amplop ra jelas sampai subuh. Tapi tadi hadronya bagus. Ya, tak sangoni cah hadro, tak sangoni. Itu penting. Suga. Sampai pada Pak Lurah ora-ura. Kalau selesai pengajian biasanya kalian makan apa? Nah, apa? Warteg. Nasi lengkok, sak porsi pira? Udah, tak kasih 1 juta. Sugih lagi ini Prabowo ya. Siji, loro, telu, 4, 5, 6, 7, 8, kurang ya. 9, 10-nya perwakilan. Kamu yang merongos ini kan? Gak apa-apa, di sini maju beliau. Iki bocah ora mlebu dene wis ning ngarep. Di sini. Nah, untuk beli sate. Kamu kamu sendiri. Kamu tak kasih 200.000 ya. Untuk kamu sendiri. Motong untuh. Untungnya ngerejeka ini gara-gara merongos 200.000. Karena dari tadi dia bilang ada ikan gabus di dalam kardus, supaya silaturahmi tidak terputus minta tong 100. Iya. Ya Allah. Alhamdulillah. Ya itu tadi. Makan sayur brongkos dicampur roti. Untune merongos malah ngercekeni. Iya. Berapa 200.000 ya?
aja. Di balik kekurangan pasti ada kelebihan. Dan di semua kelebihan pasti ada kembalian. Jujur. Nabi Muhammad itu istimewa bukan karena tingginya mukjizat, tapi karena bagusnya akhlak. Nah, saya ini ngeten, bangsa ini menurut saya hari ini krisis akhlak. Kalau Pak Camat tak matur. Saya pengen suasana ini sampai besok selesai pilpres pileg Indonesia tetap adem ayem, rukun, damai. Amin. Yang pertama perlu saya ingatkan, politik itu secukupnya, seduluran selamanya. Setuju? Nah, bagaimana kemudian Kanjeng Nabi memberikan contoh kepada kita untuk merawat kebersamaan, kerukunan. Nah, tawane contohnya. Moga-moga tresnomu marang Kanjeng Nabi mempercepat kita untuk segera ziarah Makkah Madinah. Yang belum pernah berangkat saya doakan mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah. Segera dipanggil oleh Allah, amin. Panggil kemana? Untuk ziarah Makkah Madinah. Pokoknya lah sholawatnya kenceng, insya Allah ketemunya Kanjeng Nabi lebih cepat. Amin. Cepat mati cangkeme. Cuman pesan saya satu Pak, secinta-cintanya kamu dengan Allah, please jangan berinisiatif untuk menemuinya. Yang pengen ketemu dan tidak mati itu cuma satu, Nabi Musa alaihi salam. Soalnya apa? Nabi Musa itu pengen ketemu dengan Allah, dia minta dan berdoa selama 40 tahun. Nabi itu kan yang bisa ketemu dengan Allah cuma dua, satu Nabi Musa, dua Nabi Muhammad. Bedone apa? Bedone banyak. Nabi Musa mengajukan diri untuk ketemu, Nabi Muhammad diundang. Nabi Musa minta, Nabi Muhammad diundang. Kira-kira kalau minta sama diundang beda apa enggak Bu? Beda. Kalau minta kuwi sangu dhewe, lak diundang biasane disangoni. Yang diundang dirampok sama Hadroh hanya Gus Miftah. Kenapa yang dirampok kok Gus Miftah? Karena lurai kere. Mudah-mudahan bisa micek ya. Tapi saya yakin Pak Lurah ini orang baik. Maka saya berwasiat, tolong Pak Lurah jangan dikubur sebelum mati. Saya tak dengar terus kayak Nabi Muhammad merawat kerukunan itu. Bedone Nabi Musa itu minta, Nabi Muhammad diundang. Bapak Ibu tahu berapa lama Nabi Musa minta supaya ketemu dengan Allah? Berdoa selama 40 tahun. Nabi Musa yang nabi saja itu doanya baru dikabulkan 40 tahun. Kita kok berdoa karepe langsung diterima. Lah kita itu siapa? Makanya sabarlah walaupun doamu belum diijabah. Itulah kenapa saya suka bersepeda. Karena orang berdoa itu seperti orang bersepeda. Cepat atau lambat pasti sampai tujuan. Maka teruslah berdoa walaupun doamu belum dikabulkan. Makanya supaya kabul ya pakai ikhtiar. Contoh kamu, tadi kamu namanya siapa? Tak kasih 200.000? Ilham. Ya Allah, saya pengen bisa mingkem. Ya Allah, ya harus pakai usaha. Usahanya untungnya dikatok. Namun do ngatok jura mandi. Ya Allah, mingkemkan aku. Ya apa-apa 200.000. Wong anak kalane merokos malah rezeki ditukul. Tukul mah rezekinya dari gigi. Yati pesek malah dapat rezeki. Coba kalau mancung, belum tentu laku. Jadi orang itu beda-beda kelebihannya Mas. Kayak kamu, kelebihannya suaranya bagus. Kamu tahu nggak kenapa suara kamu bagus? Itu yang pinter bapak kamu. Zaman ibumu mengandung kamu, bapakmu rajin kirim mic. Punya kelebihan masing-masing, maka jangan insecure, jangan underestimate, percaya diri. Kenapa Gus rambutnya gondrong bagus? Yang pinter bapak. Zaman ibu saya dulu hamil, bapak saya rajin kirim sampo. Satu, Nabi Musa minta, Nabi Muhammad diundang.
Kedua, perbedaannya apa? Nabi Musa itu ketemu dengan Allah di Bukit Tursina. Begitu doanya diijabah, Allah langsung kirim DM kepada Nabi Musa. Musa, temui aku di Bukit Tursina. Nabi Muhammad ketemu kalau Allah teng Sidratul Muntaha. Perbedaan kedua. Perbedaan ketiga, Nabi Musa ketemu kali Gusti Allah tidak pakai sandal. Nabi Muhammad ketemu dengan Allah menggunakan sandal. Dari ceritanya ya, begitu Nabi Musa ke Bukit Tursina pakai sandal, Allah bilang sama Musa, Musa copot sandalmu. Bukit ini akan kamu injak-injak dan akan menjadi tempat pertemuanku dengan dirimu. Maka tempat ini akan menjadi tempat yang suci. Copot sandalmu, dicopot. Nabi Muhammad wa kullan naqussu min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fuadak. Mendengar cerita Nabi Musa copot sandal ketika ketemu dengan Allah, ketika Nabi Muhammad sowan sandalnya dicopot. Allah mengatakan apa? Muhammad, jangan kamu copot sandalmu. Kenapa? Karena langit pengen diinjak-injak dengan menggunakan sandal. Coba Pak, Nabi Muhammad sandalnya saja terhormat Pak. Makanya sekarang kadang-kadang kiai sok-sokan munggah panggung sandalnya tinggu. Untung ini ngora kayaknya. Apa? Jadi Nabi Musa itu nyopot sandal Bu. Nabi Muhammad nggak nyopot sandal. Karena Nabi Muhammad sandalnya saja terhormat. Makanya kalau jenengan mimpi bahkan hanya melihat sandalnya Nabi, wallah itu hak sandalnya Nabi. Bahkan setan sekalipun tidak bisa menyerupai sandalnya Kanjeng Nabi. Tapi kalau Anda mimpi ketemu ilham, bisa jadi itu gerandong. Lah ketemu Nabi, jangankan kok Nabi, sandale wae lho Pak, nggak bisa dicontoh. Oh ini ngeten. Mimpimu ada tetanggamu cerita begini. Tadi Nabi Muhammad dari sini, itu hanya mendengar cerita dari tetanggamu di dalam mimpi. Umpamanya jenengan mimpi ketemu ilham cerita, mau Nabi Muhammad dari sini. Walaupun itu hanya sekedar cerita, hak itu Nabi Muhammad. Utawa Nabi Muhammad pergi kelihatan punggungnya tok, kamu lihat punggungnya, wallah itu Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad nggak bisa diserupai oleh iblis, oleh setan. Masya Allah. Tapi kalau Anda mimpi ketemu saya, bisa jadi itu vokalis BTS. Sekarang ngerti artis Korea, nggak ngerti Kanjeng Nabi. Kemudian yang keempat bedanya apa? Sebelum saya lanjutkan tadi soal Nabi Muhammad. Yang keempat bedanya adalah ketika Nabi Musa ketemu dengan Allah, Allah itu mempunyai 70.000 hijab. Ketika ketemu dengan Nabi Musa yang dibuka hijabnya cuma satu tok. Saya ulangi Bu, Allah itu ditutupi dengan 70 hijab, 70.000 hijab. Ketika ketemu dengan Nabi Musa yang dibuka hanya satu hijab, itu pun Nabi Musa terlempar, tidak kuat melihat nurnya Allah yang dibuka baru satu. Begitu hijabnya dibuka satu, nurnya Allah kelihatan, Nabi Musa langsung terlempar jauh. Terlempar. Nabi Musa itu terlempar sampai pingsan, ada yang mengatakan 50 tahun karena nggak kuat melihat nurnya Allah. Sampai ada umatnya Nabi Musa yang melihat jidatnya Nabi Musa masih tersisa sedikit nurnya Allah, yang melihat langsung buta karena begitu kuatnya nurnya Allah, buta yang melihat. Sementara Nabi Muhammad, Masya Allah subhanallah, begitu naik sowan kepada Allah, beliau bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, engkau saja yang terbuat dari cahaya itu tidak mampu bertemu dengan Allah, bagaimana aku yang terbuat dari tanah? Dijawab oleh malaikat Jibril, wahai Muhammad kekasihku, ketahuilah aku memang terbuat dari cahaya, tetapi aku tidak terbuat dari cahayanya Allah. Sementara engkau wahai Muhammad terbuat dari setengah cahayanya Allah. Jadi Nabi Muhammad itu tidak 100% terbuat dari tanah, tapi setengah dari cahayanya Allah. Maka kenapa Nabi Muhammad ketemu langsung dengan Allah tanpa hijab? Kuat. Nabi Musa dibuka cuma satu,
ketemu dengan Nabi Muhammad, hijabnya Allah semuanya dibuka dan Nabi Muhammad kuat. Kenapa? Karena Nabi terbuat dari setengah cahayanya Allah. Itulah alasan kalau Anda membaca kenapa Nabi Muhammad kalau berjalan di bawah matahari selalu ditutupi matahari, ditutupi awan. Karena bukan Nabi Muhammad yang silau melihat matahari, tapi matahari yang tidak kuat melihat cahaya Nabi Muhammad. Kalau ibu-ibu pakai payung karena takut bedaknya luntur. Kalau Nabi Muhammad yang malu mataharinya bisa hancur berantakan gara-gara melihat nurnya Nabi Muhammad. Itulah kenapa dikatakan anta syamsun anta badrun anta nur fauqa nur. Kamu adalah matahari karena cahaya Nabi Muhammad di atasnya cahaya matahari. Kalau ceritakan ini supaya jenengan lebih cinta kali Kanjeng Nabi. Anta badrun, Anda seperti bulan purnama wahai Nabi. Malam hari gelap gulita Kanjeng Nabi keluar dari rumah langsung menjadi terang. Karena cahaya Nabi Muhammad lebih dari cahaya bulan purnama. Itulah kenapa ketika Nabi Muhammad lahir tembus cahayanya ke langit. Makanya hati-hati kalau ada ustadz dai kiai yang mengatakan, "Lah, lahirnya Kanjeng Nabi gak usah dibesar-besarkan sama dengan bayi yang lainnya." Beda goblok. Masa bayinya Nabi disamakan dengan bayi kita? Kalau Anda mengatakan, kan ada ayat Gus, ana basarum mislukum, aku manusia seperti kalian. Mohon maaf disebutkan Muhammadun basarun lakal basar. Menungso tapi apa yang menungso? Kalau Nabi Muhammad dikatakan manusia biasa, lah ilham menungso kaya ngopo? Ya beda. Maksudnya ngene ya, Nabi Muhammad itu manusia biasa tapi dengan sifat yang luar biasa. Kenapa Nabi Muhammad dikatakan manusia biasa? Karena punya sisi kemanusiaan kayak kita, Bu, Pak. Contoh, kita kalau nggak makan lapar, sama Kanjeng Nabi kalau nggak makan juga lapar. Kita kalau ngantuk tidur, sama Nabi Muhammad kalau ngantuk juga tidur. Cuman ada bedanya. Bedanya di mana? Nabi Muhammad kalau tidur tidak membatalkan wudhu, sementara kalau kita tidur membatalkan wudhu. Kenapa Nabi Muhammad tidurnya tidak membatalkan wudhu? Karena yang tertidur hanya mata dohirnya, mata batinnya tidak pernah tidur. Makanya Nabi Muhammad kalau tidur, dari tidur sampai bangun posisinya sama, nggak berubah. Coba kalau Pak Lurah tidur, mau tidur tangannya di mana, bangun tidur tangannya di mana? Gimana tangannya? Mau tidur tangannya di kepala, begitu bangun pindah ke kepala lain. Nabi Muhammad kok dipadaki? Nggak bisa. Itu orang nggak pernah belajar sejarah. Nabi Muhammad nggak membatalkan wudhu. Begitu bangun langsung sholat sah. Kenapa kemudian sisi kemanusiaan Nabi Muhammad itu diperlihatkan? Supaya tahu bahwa ketinggian beliau karena bagusnya akhlak. Makanya dalam riwayat disebutkan Kanjeng Nabi kalau makan di depan rumah kakinya diangkat seperti ini sunnahnya. Supaya orang tahu, oh Kanjeng Nabi itu juga makan loh. Cuman beda makannya Kanjeng Nabi sama kita satu. Kalau Nabi Muhammad itu makannya sedikit, tidurnya sedikit. Kalau orang kota Tegal dikit-dikit makan, dikit-dikit tidur. Makanya Kanjeng Nabi itu jarang sakit. Kanjeng Nabi itu hanya sakit 2 kali, itu pun penyakit ringan, puskesmas, pusing, kesleo, masuk angin. Jadi nggak ada cerita Pak Camat Kanjeng Nabi stroke rano. Dikabarkan dalam sebuah riwayat Nabi Muhammad stroke rano. Kamu tahu stroke itu penyakit apa? Stroke itu penyakit yang diakibatkan gara-gara adanya ketidakseimbangan antara stroke gaji dan stroke belanja. Nabi kok stroke gak ada. Nabi Muhammad jantung koroner gak ada. Nabi Muhammad diabetes mellitus mana ada. Penyakitnya cuma ringan nih, paling masuk angin, kepalanya pusing sedikit. Itu kenapa? Karena pola makannya terjaga. Usia 60 tahun masih bisa makan daging kambing. Makanya Habib Lutfi itu juga keren. Kayak kemarin Maulid Akbar memotong berapa? 1.200 kambing. Karena makanan favorit Kanjeng Nabi itu kambing. Makanya saya bilang hewan terbaik di muka bumi ini adalah kambing. Buktinya Nabi Ibrahim memotong Ismail diganti dengan seekor kambing, bukan seekor unta. Itu menunjukkan bahwa kambing dan domba adalah hewan terbaik di muka bumi.
Cuman yang dimakan Nabi itu dipilih kaki depan bagian kanan. Ternyata setelah diperiksa sama dokter paling rendah kolesterol. Tapi bocah-bocah hadroh rasa gaya. Besok diundang akikoh dikasih kambing tanya, ini kaki depan bukan cangkem. Dari nguntal kakek entah. Kalau motong sendiri diusahakan makan sampai depan bagian kanan. Atau kalau ibu-ibu korban di masjid minta bagian daging korban, minta kaki depan bagian kanan boleh. Tapi kalau diundang akikoh bancer usah kakek takon cangkeme. Nabi Muhammad, beliau tidak mengkonsumsi jeroan. Jeroan itu tidak bagus, apalagi jeroannya usus, nggak bagus. Iya, jeroan itu nggak bagus, apalagi jeroannya usus itu nggak bagus. Jeroannya usus telek gitu. Nah, itu Nabi Muhammad tidak hancur melihat Allah karena beliau tercipta dari setengah cahayanya Allah. Itulah yang disebut dengan Nur Muhammad. Nah, balik tengah laki Nabi di wau. Laki Nabi. Kok jam 12 itu? Burung. Apa? Tekannya wis bengi-bengi. Ora urun bae cerewet. Ya maklum toh Bu, saya tadi siang masih di Jogja, sore di Wonosobo, tadi di Kabupaten Tegal, sekarang di sini, nanti harus langsung ke sana. Kok kamu gak kasihan sama aku? Itulah perempuan. Perempuan tuh kalau disakiti gak pernah lupa, kalau menyakiti gak pernah ingat. Biasanya jilbabnya coklat. Ini soalnya HP. Ini soalnya dipakai di Brebes kemarin ya. Mana tukang sone? Sangonin tukang sone. Aku seneng lah pengajian sound HP ini, berarti ngajeni ini. Bagus ini sound ini. Itulah bedanya sound system sama cewek. Sound system diragati oke kita wujudi, cewek diragati oke diuntal kancane. Sing untal sapa? Ilham. Besok pokoknya Ilham istrinya paling cantik. Insya Allah menikah dengan Lucinta Luna. Nanti tukang soalnya, aduh temen ya. Oh sama Kiki, sama kamu ya, gak usah sini aja perwakilan. Ini satu namanya di Brebes ya. Oh, kamu gelangan apa? Gelang. Tukang soal gelangnya sholat itu selatu. Berarti rampok mana? Ngajak rampok berajinus. Siapa? Nah. Ya, bocah bro, tason. 10 akeh temen ya mangane. Wah, tason kok nganti 10 iki tugase opo lho. Untung dia ini suki. Suki ini Prabowo. 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya ngitung ketok. Nah, sana bagi teman-teman keringetnya ya Allah. Aku zizi no banjir gitu kok banjir gitu terus bansar yang gitu kok udah jadi Pak Lurah kere PNS pegawai negeri serabutan kan. Ibu juga minta. Mari kita akhiri pengajian kita. Yes. Nah, kembali ke akhirnya Nabi menjaga kerukunan. Ini pulau pengen pokoknya. Kita boleh beda pilihan, tapi tetap menjaga persaudaraan. Saya kasih contoh bagaimana Nabi menjaga kerukunan. Ini bahkan Nabi itu belum menjadi Nabi, akhlaknya sudah subhanallah. Saat itu Masjidil Haram dilanda kebanjiran. Hajar Aswad terlepas dari tempatnya, ucul. Yang terjadi adalah para pemimpin kabilah berebut untuk memasangkan Hajar Aswad di tempatnya. Mereka merasa paling berhak. Yang berhak saya, yang berhak saya, berhak saya. Yang terjadi
hampir saja terjadi pertumpahan darah, rebutan pengen masang Hajar Aswad. Kemudian dibuat kesepakatan, sama dengan negara Indonesia. Indonesia itu negara kesepakatan, disepakati bentuknya NKRI, ideologinya Pancasila. Maka jangan diotak-atik, karena Nabi saja juga punya kesepakatan. Contoh tadi itu, kesepakatannya apa saat itu? Saat itu Nabi Muhammad baru berusia 35 tahun. Ini menunjukkan apa? Mohon maaf lah, sekarang kita gak usah ribut lah soal pemimpin. Mau tua mau muda, yang penting punya kemampuan. Tua ya entuk, enom ya entuk, gak usah ribut soal itu. Pusing saya kalau lihat medsos. Nah, Nabi Muhammad umur 35 tahun, kemudian ada kebijakan begini, konsensusnya. Barang siapa masuk Masjidil Haram pertama kali, dia yang berhak memasangkan Hajar Aswad di tempatnya. Dan ternyata yang masuk masjid subuh pertama kali adalah Nabi Muhammad. Saat itu usia Nabi Muhammad 35 tahun. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Ternyata Nabi nggak egois. Begitu dikasih kesempatan untuk masang Hajar Aswad, Nabi Muhammad justru minta kain panjang dan lebar. Apa yang dilakukan? Hajar Aswad ditaruh di tengahnya, kemudian para pemimpin kabilah diminta maju ke depan satu-satu. Wahai para pemimpin kabilah, silakan maju ke depan, pegang ujung kainnya satu-satu. Kemudian apa? Dibawa mendekat ke Ka'bah. Begitu sudah dekat, baru Nabi Muhammad yang memindahkan Hajar Aswad di tempatnya. Apa pelajaran yang mau disampaikan Nabi? Kerukunan. Nabi Muhammad menghargai semua perbedaan. Tujuannya apa nih? Rukun. Saya ibaratkan nyuwun sewu, pemimpin-pemimpin kabilah itu kayak partai politik di Indonesia. Kita mungkin berbeda partai. Ono sing Gerindra, ono sing PKB, ono sing PDI, ono sing P3, ono sing Darmo Gandul, ono gandule Mbak Darmo. Tapi mohon maaf, ini hanya proses demokrasi. Kamu milih partai apa, kita nggak ada urusan. Yang menjadi masalah adalah ketika kemudian kita nggak bisa rukun hanya gara-gara beda pilihan. Setuju? Maka kita diingatkan, la tadkhuluna jannah hatta tu'minu. Sekali-kali kamu tidak akan masuk surga sehingga kamu beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan kamu tidak akan dikatakan beriman sehingga memiliki rasa cinta dan kasih sayang. Syarat wong mlebu surga kudu duwe iman, syarat wong duwe iman kudu duwe rasa cinta dan kasih sayang. Lah, kita nggak mau Bapak Ibu, Indonesia yang sudah baik di bawah Pak Jokowi seperti ini kemudian menjadi hancur gara-gara kita tidak rukun. Kula bolak-balik kula matur, capres telu ki kabeh apik, sing ora apik iki kadang-kadang pendukunge. Wong ning donya sing paling angel dinasihati iki mung loro, siji orang jatuh cinta, dua pendukung capres. Kuwi angel dinasihati. Kalau saya beda, saya punya pilihan, Anda punya pilihan. Seharusnya yang kamu kampanyekan itu kebaikan calonmu, bukan menjelekkan calon lainnya. Setuju? Caranya ngono. Kowe seneng karo Ganjar, kampanyekan kebaikannya Pak Ganjar. Kowe seneng karo Mas Anies, kampanyekan kebaikan Mas Anies. Saya seneng Pak Prabowo, kampanyekan kebaikan Pak Prabowo. Tanpa harus menjelekkan. Calonnya Mas Ganjar, jeleknya Mas Prabowo, calonnya Mas Anies, jeleknya sopo. Itu nggak dewasa. Betul Pak Lurah? Kowe tak ewangi lho Pak, iki kudune nganggo anggaranmu lho Pak Lurah. Kumalah manduk-manduk tok. Sekarang sudah tidak zamannya lagi kita itu menjelekkan orang lain. Lah kula kali ilham niki mau guyon lah. Sekarang kan nyuwun sewu, menjelek-jelekan fisik, udah gak zaman lagi. Apa itu Pak Prabowo pincang nyalon presiden? Lah kowe diweruhi sejarah malah isin dhewe. Pak Prabowo sikile pincang mergo perang timur-timur dan. Lah sikilmu waras lah tau perang, Cok. Ayo. Biasa-biasa aja. Aku seneng karo Mas Ganjar umpamane. Silakan dikampanyekan kebaikan Mas Ganjar. Kowe seneng karo Mas Anies, kampanyekan kebaikan Mas Anies. Saya seneng Pak Prabowo, kampanyekan kebaikan Pak Prabowo.
Sehingga ini yang namanya pesta demokrasi. Sing jenenge pesta kuwi kudu seneng, bukan menakutkan. Nggih napa mboten? Ngono lho. Soalnya apa? Rahmatnya Allah itu nggak akan turun kepada mereka yang tidak bisa rukun. Contoh ngeten mawon, kula arep ngundang selamatan Pak Lurah, mau masuk rumahnya Pak Lurah sedang berantem sama istrinya. Kira-kira saya jadi masuk apa enggak? Balik. Ngopo? Lurah nembe diamuk karo bojone. Soalnya didelok saka bentuke lurah wedi karo bojone. Itu bukan hoax tapi fakta. Betul Pak Lurah? Ora mungkin. Lurah kok wani karo bojo. Lah ning kantor galak. Ning omah ketemu bojone kik. Mbok Pak Camat iki lho sak galak-galak iki kita bojone goblok dadak. Kapolsek Kiai luwe parah. Iya. Tapi kalau saya itu nggak pernah takut sama istri, adanya menghargai. Iya. Karena saya punya prinsip, hargailah perasaan istrimu, karena gajimu tidak mampu membayar perasaan istrimu. Ngono ham besok di bojo, langsung tos undurnya ting. Wih ngerasa mingkem-mingkem lu biasa wae ham. Rong atau saya halal ya ham ya dan isu ya ham ya aku mau tuntun yang akhirat ya Allah aku mboten ikhlas Gusti entar mlebu surga ya Allah ngeloke kula merongos mau langsung jawab itu bukan ngelok ki ham itu fakta modar. Saya melihat ini ada kecenderungan Bapak Ibu terutama di media sosial saling menghujat mbok yo wis lah siapa yang terpilih itu besok di Lauhil Mahfuz sudah tertulis. Umpama oleh telur-telurnya tak coblos, tapi demokrasi justru tidak membolehkan semuanya dicoblos, malah ora sah. Nggih napa mboten? Kudu milih salah siji. Mbok ya wis duwe pilihan sing ngakur. Kita diingatkan dengan cerita Nabi Musa alaihissalam ketika umatnya diuji dengan kemarau panjang, gagal panen, paceklik. Akhirnya Nabi Musa sholat istisqa, minta air hujan kepada Allah bersama umatnya. Hati-hati loh, beda istisqa karo istikharah. Istisqa ki njaluk udan, istikharah pilihan. Kayak Ilham seneng karo cewek, gadis karo perawan. Aku milih gadis apa perawan apa rondo. Lah kuwi istikharah. Tapi sebelum istikharah Ilham yakinkan dua-duanya mau sama kamu. Yang menjadi problem wis mau istikharah ra ono sing gelem. Rongos. Gimana ngono ha, ya Allah, bila dia istriku jadikan dia istriku ya Allah. Namun bila dia istri orang itu adalah aku ya Allah. Itu baru keren. Cinta ditolak, peleman sudah tutup. Micet matamu, categan nanti micet barang gitu. Wah, nggak bayar kan? Berat harganya Pak Lurah. Aku curiga jangan-jangan Pak Lurah HP ini sini micet tok. Aman ora, aman ra konangan bojone. Buka mata. Akhirnya Nabi Musa matur kali Gusti Allah, Gusti kula kali umat kula pun salat istisqa ping 3 napa jenengan boten menurunkan air hujan? Dijawab sama Allah, Musa aku tidak akan menurunkan air hujan kepada kalian. Kenapa? Ada umatmu yang tidak akur, ada umatmu yang tidak rukun, ada yang bermusuhan, saling menyerang antara satu dan yang lainnya. Kemudian Nabi Musa tangklep, Gusti, nopo syaratnya supaya jenengan ngeduki banyu udan? Syaratnya loro. 1, jadilah umat yang rukun. Nomor 2, kamu minta doa sama wali Allah yang namanya Barek. Nabi Musa takon, aku ki nabi Gusti, masa kon njaluk donga karo wali? Apa kehebatan walimu yang namanya Barek? Jawabannya apa? Innahu yudhikuni fil yaumi salasa marrat. Karena waliku yang namanya Barek itu mampu membuat aku tersenyum sehari minimal 3 kali. Itu fakta yang menunjukkan bahwa Allah ki yo iso diajak guyon. Mila kadang-kadang lo ndonga karo Gusti kira serius nih, tapi sopan. Aku ndonga kadang ini biar zaman aku kiri, ya Allah, aku siap menjadi orang kaya ya Allah.
Kenapa? Karena kalau saya mengatakan nggak punya uang, semua orang nggak percaya saya nggak punya uang ya Allah. Sungguh saya sudah siap untuk menjadi kaya ya Allah. Ya Allah ya Rob, uang itu memang tidak dibawa mati. Tapi kalau nggak ada uang, selasa mau mati ya Allah. Amin. Lah mbak-mbak itu ngene salah kowe ndonga nduk. Ya Allah kula duwe bojo kere mboten napa-napa, sing penting soleh. Goblok. Akhire kowe rabi karo Ilham. Lah ndonga sing maksimalis ngono lho Le. Ya Allah kula duwe bojo ayu mboten napa-napa, sing penting soleh-solehah terus sugih ya Allah. Ngono. Ndonga kok nanggung. Ya Allah, uang itu memang tidak bisa menjamin bahagia, tapi kalau banyak mungkin bisa ya Allah. Amin. Bila yang ngono, yang naksir kalau anaknya rondo, ya Allah, kalau seneng kali anaknya rondo niko ya Allah. Lah anaknya mboten burun, mbokne ya ora apa-apa ya Allah. Ngiras-ngiras, ora entuk anake entuk mbokne. Ketake mandi lho Ham iki Ham. Langsung Ilham rabi karo rondone. Suwe-suwe Ilham ngelokke kula. Gus minta omongannya kayak susunya tetangga, gede doang tapi nggak bisa dipegang. Iya. Daripada Pak Lurah omongannya kayak parfum isi ulang, wangi sih tapi palsu. Iya. Kalau Pak Camat omongannya kayak jelantah, lunyu sih tapi tengi. Iya. Halo. Rasa emosi Pak Lurah biasa mawon. Ilham emosi ya, ya. Karena sadar diri. Loh iya toh, percaya diri itu penting, tapi sadar diri jauh lebih penting. Ngono maka Ilham harus sadar diri, sadar rai, sadar posisi. Mbok piye-piye no bagi perempuan rekening kuwi nomor 1. Maka tutupilah merongosmu dengan bagusnya rekeningmu. Ngono. Ilham, I love you full. Jelas rapi karo rondo anak 15. Akhirnya Nabi Musa niku ngakur ke umatnya. Hei umatku, pengen udane mudun, kowe kudu rukun. 1. Nomor 2 napa? Ketemu karo waline Allah jenenge Barok. Barok ndonga niki mau ngrungokke dongane Barok. Gusti Allah krungu donga niki Pak, langsung guyu. Langsung udan. Napa dongane? Ya Allah ya Rob, kata Barok. Napa banyu udan niku pun mboten manut kalih jenengan. Kok mboten gelem kok mboten gelem mandhap teng umate Nabi Musa. Kan kurang ajar banget dongane. Gusti, napa banyu udan niku pun mboten manut kalih jenengan. Kok mboten purun mandhap teng umate Nabi Musa. Langsung udan Bu. Syaratnya rukun. Ayo kota Tegal digawe rukun. Muga-muga rahmat Gusti Allah mudhun teng umat Tegal. Amin Allahumma. Pas jam 12 menit pengajian rampung. Wis kesel, gue enak mau hae-hae. Wis kesel dirampok Ilham 200.000. Dirampok Hadro. Dirampok bocah Banser. Aku lah Banser cinta kok. Soalnya Banser TNI karo Polri ya tetap hebat Banser. TNI Polri punya gaji, Banser enggak punya gaji. TNI Polri banyak SK-nya masuk bank, Banser SK-nya enggak ada yang masuk bank. Kenapa Banser SK-nya enggak masuk bank? Bukan karena enggak mau utang, tapi SK-nya ora payu ge utang. Banser I love you full. Moga-moga selamat kabeh ya. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la
ja'alna min khiyari ummatihi wa min afdhalis syafa'ati. Allahumma ja'alna min khiyari ummatihi wa min afdhalis syafa'ati. Allahumma ja'alna min khiyari ummatihi wa min afdhalis syafa'ati. Rabbana wasi' alaina arzaqana wa la tahjubna biha an ukhrana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sedaya panitia matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi ngomong aja baru saja kita bersama tausiah Nabi yang disampaikan bahwa Bismillah mudah-mudahan apa yang akan disampaikan dapat kita mengerti bersama.